Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 Tadris Matematika 5C. Kelompok 6 beranggotakan saya Karisma Lisahada dengan NIM 9323067119 dan teman saya Aisyah Susmita Dewi dengan NIM 9323082219. Di sini kami akan menjelaskan mengenai salah satu metode penyelesaian transportasi yaitu MODI atau Modified Distribution. Simak penjelasannya sampai habis ya teman-teman. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian dari metode MODI. Metode distribusi yang dimodifikasi ini sebenarnya dalam pelaksanaannya itu hampir sama dengan metode stepping stone, sehingga disebut dengan metode distribusi yang dimodifikasi. Secara singkatnya, metode stepping stone itu adalah salah satu metode yang merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal dengan cara trial and error atau coba-coba. Walaupun merubah alokasi dengan cara coba-coba ini, namun ada syarat yang harus diperhatikan, yaitu dengan melihat pengurangan biaya per unit yang lebih besar daripada penambahan biaya per unitnya. Sehingga metode MODI ini sangat mirip dengan metode stepping stone, hanya saja perbedaannya yaitu terletak di dalam mencari biaya minimalnya dengan menggunakan cara yang lebih pasti. Kalau stepping stone tadi ada cara coba-coba, kalau metode MODI ini lebih jelas caranya. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu langkah-langkah untuk menggunakan metode MODI ini. Yang pertama adalah menentukan solusi awal menggunakan satu dari ketiga metode, boleh itu Northwest Corner atau NWC, Least Cost atau LC, dan juga FAM, karena sama saja. Jadi kita tentukan salah satu solusi awal dari ketiga metode ini. Langkah yang kedua yaitu menghitung formula nilai UI untuk tiap barisnya dan VJ untuk setiap kolomnya dengan formula yang dirumuskan dengan CIJ sama dengan UI ditambah VJ. Langkah yang ketiga yaitu kita menghitung perubahan nilai biaya dari KIJ untuk setiap sel yang kosong ya. Untuk sel kosong, kalau formula CIJ itu pada bagian setiap baris dan setiap kolomnya. Kalau KIJ itu perubahan biaya untuk sel yang kosong. Dengan formula yang dirumuskan dengan KIJ sama dengan CIJ dikurangi dengan UI dikurangi dengan VJ. Kemudian langkah yang keempat yaitu kita mengalokasikan sebanyak mungkin ke sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya terbesar, di mana kita harus mencari nilai KIJ yang nilainya negatif itu paling besar. Selanjutnya kita alokasikan lintasan dengan stepping stone untuk sel yang terpilih. Langkah yang terakhir yaitu kita mengulangi dari langkah 2 sampai langkah keempat sampai kita peroleh nilai perubahan biaya yang bernilai positif atau 0. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan soal menggunakan metode MODI. Ini adalah tabel solusi awal dari kelompok 6 yang menggunakan metode NWC atau Northwest Corner. Di sini diketahui ada pabrik 1, 2, 3, kemudian kota A, B, dan C. Ini adalah supply dan ini adalah demand, di mana jumlah supply dan demand-nya itu adalah sama yaitu 230. Nah, masing-masing solusi awalnya terdapat pada 1A itu maksudnya pabrik 1 kota A 60, kemudian 1B 40, 2B 70, 3B adalah 10, dan 3C adalah 50. Nah, ini adalah solusi awal yang akan kita selesaikan dengan menggunakan metode MODI. Nah, selanjutnya kita tuliskan untuk masing-masing baris yang tadi disimbolkan dengan UI, maka untuk baris ke-1 menjadi U1, baris kedua menjadi U2, baris ketiga menjadi U3, sedangkan untuk kolomnya yang didefinisikan dengan VJ, maka untuk kolom pertama bisa VA, kolom B itu sebagai VB, dan kolom ketiga adalah VC. Nah, selanjutnya dari solusi ini maka kita menentukan formula untuk setiap baris dan juga kolomnya yang dirumuskan dengan CIJ sama dengan UI ditambah VJ. Nah, dalam hal ini kita misalkan nilai U1-nya itu adalah 0. Maka kita lihat tiap baris yang memiliki nilai. Yang pertama adalah 1A. 1A memiliki nilai 60, maka dengan formula CIJ maka kita tuliskan C1A. C1A dirumuskan dengan U1 ditambah VA. Nah, kita perhatikan pada tabel bahwa C1A ya, 1A ini adalah nilainya 25. Kemudian 25 sama dengan U1-nya adalah 0, kemudian ditambah VA. Sehingga kita peroleh nilai VA-nya adalah 25. Agar kita tidak bingung, maka langsung kita tuliskan VA pada tabel di atas ini sebagai 25. Selanjutnya yaitu untuk tabel C1B
Ya, C1B dirumuskan dengan U1 ditambah VB, di mana C1B-nya nilainya di sini adalah 10. 10 sama dengan U1-nya tetap 0 ditambah dengan VB. Sehingga nanti akan kita peroleh nilai VB adalah 10. Kita langsung tuliskan berada pada atas tabel ini, VB adalah nilainya 10. Selanjutnya adalah untuk C2B. C2B itu dirumuskan dengan U2 ditambah dengan VB. C2B berdasarkan tabel nilainya adalah 25. Kemudian U2-nya belum kita ketahui, sedangkan VB-nya sudah kita ketahui, yaitu 10. Sehingga nanti akan kita peroleh nilai U2 itu sama dengan 25 dikurangi 10, yaitu 15. Nah, kita tulis langsung U2 sama dengan 15. Selanjutnya yaitu untuk 3B. Ya, C3B dirumuskan dengan U3 ditambah dengan VB, di mana C3B di sini nilainya adalah 15, sehingga 15 sama dengan U3. U3-nya belum diketahui, sedangkan VB-nya sudah diketahui yaitu 10, sehingga akan kita peroleh nilai U3 itu sama dengan 15 dikurangi 10, yaitu 5. Langsung kita tuliskan di sini bahwa U3-nya itu adalah sama dengan 5. Selanjutnya yaitu 3C. Ya, C3C dirumuskan dengan U3 ditambah dengan VC. Berdasarkan tabel nilai 3C itu adalah 24. Sehingga 24 sama dengan U3-nya tadi sudah diketahui 5, sehingga akan kita peroleh nilai VC itu adalah 24 dikurangi 5, yaitu 19. Nah, kita tuliskan VC sama dengan 19 yang berada di atas tabel ini. Selanjutnya kita menentukan perubahan untuk setiap baris dan kolom dengan rumus KIJ sama dengan CIJ dikurangi dengan UI dikurangi VC pada masing-masing baris dan kolom yang kosong ya. Jadi yang kosong itu adalah 1C, 2A, 2C, dan 3A. Nah, yang pertama untuk K1C, maka dirumuskan dengan C1C dikurangi U1 dikurangi dengan VC. Nah, berdasarkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui mulai dari U1, U2, U3, VA, VB, dan VC, maka akan kita peroleh bahwa K1C itu nilainya adalah negatif 6. Kemudian yaitu K2A. K2A dirumuskan dengan C2A dikurangi U2 dikurangi VA, di mana C2A-nya di sini ya nilainya adalah 20, kemudian U2-nya 15, kemudian dikurangi lagi dengan VA-nya adalah 25, sehingga akan kita peroleh nilai negatif 20. Kemudian yang ketiga adalah K2C. Di sini K2C itu dirumuskan dengan C2C dikurangi U2 dikurangi VC. C2C berdasarkan tabel nilainya adalah 15, dikurangi U2-nya itu 15, dan dikurangi dengan VC-nya itu 19. Sehingga akan kita peroleh nilai negatif 19. Dan yang terakhir yaitu K3A. K3A ini dirumuskan dengan C3A dikurangi U3 dikurangi VA, di mana C3A-nya berdasarkan tabel itu nilainya adalah 30, dikurangi dengan U3-nya adalah 5, dan dikurangi dengan VA-nya adalah 25, sehingga akan kita peroleh 0. Nah, perhatikan teman-teman dari nilai K1A, 2A, 2C, dan 3A, maka kita perhatikan nilainya ya. Ada negatif 6, negatif 20, negatif 19, dan juga 0. Maka kita pilih nilai yang menunjukkan negatifnya itu paling besar. Nah, di sini negatif paling besar itu adalah negatif 20, yaitu pada K2A ya di sini. Nah, langkah selanjutnya kita bisa menggunakan cara stepping stone untuk memperoleh perubahan nilai yang baru. Nah, dari 2A kita ke 2B, dari 2B kita ke 1B, kemudian dari 1B kita ke 1A, dan dari 1A kita kembali ke 2A. Nah, jadi pada intinya bagaimana cara kita menggunakan metode stepping stone ini, kita seperti mencari batu loncatan di mana dia itu harus mempunyai nilainya. Ya, makanya ini dari 2A ke 2B, habis 2B ke 1B, kemudian dari 1B 1A, dan kembali lagi ke 2A. Nah, seperti pada aturan di dalam stepping stone, maka nilainya yaitu berlaku positif, negatif, positif, negatif. Nah, di sini perhatikan, cari nilai negatifnya yang paling kecil. Dari negatif 60 dan negatif 70, maka tentu nilai yang memiliki negatifnya paling kecil itu adalah negatif 60. Sehingga nanti masing-masing dari kolom ini akan kita ubah dengan menjumlahkan 60. Sehingga perubahan nilainya sebagai berikut. Untuk kolom 2A, karena tadi adalah 0, tidak ada isinya, itu maksudnya
nilainya 0, boleh ditulis atau tidak. Karena kita jumlahkan dengan 60, maka kita peroleh 2A itu 60. Kemudian untuk 2B, karena tadinya adalah negatif 70, kita jumlahkan dengan 60, maka akan kita peroleh 10 di sini. Kemudian untuk 1B yang tadinya 40, karena kita jumlahkan dengan 60, maka akan kita peroleh 100. Sedangkan untuk 1A, yang 1A tadi adalah negatif 60, kita jumlahkan dengan 60, maka hasilnya adalah 0. Hasilnya 0 itu artinya kosong, ya. Dan perhatikan teman-teman, untuk masing-masing perubahan nilai ini juga harus tetap memperhatikan jumlah supply atau masing-masing dari demand pada setiap pabrik atau setiap kotanya. Nah, di sini misalnya pada baris pabrik 1, 100, maka supply-nya juga benar 100. Begitu juga untuk demand ya, kota A demand-nya 60, maka di sini juga 60. Dan tidak lupa kita tetap menuliskan nilai yang tidak ada perubahan sekali, misalnya di dalam baris dan kolom 3B dan 3C ya. 3B nilainya 10, maka tetap kita tulis 10, sedangkan untuk 3C nilainya 50, maka tetap kita tulis dengan 50. Selanjutnya, dari solusi yang sudah kita ketahui ini, maka harus kita hitung kembali apakah nantinya masih terdapat nilai negatif yang harus kita selesaikan kembali dengan menggunakan metode MODI ini. Langkah-langkahnya sama. Yang pertama kita tulis dulu untuk masing-masing U1, U2, U3, VA, VB, dan juga VC. Nah, selanjutnya perhatikan untuk kolom dan baris yang terisi nilainya. Ya, di sini ada 1B, kemudian ada 2A, ada 2B, 3B, dan juga 3C. Menggunakan formula CIJ yang dirumuskan dengan UI ditambah dengan VC, kita misalkan lagi bahwa U1-nya adalah 0. Kemudian yang pertama langsung kita cari C1B. C1B didefinisikan sebagai U1 ditambah dengan VB. Nah, C1B berdasarkan tabel nilainya adalah 10, kemudian U1-nya 0, sehingga akan kita peroleh nilai VB-nya adalah 10. Kemudian langsung kita tulis di atas bahwa VB itu sama dengan 10. Kemudian yang kedua adalah C2B. C2B dahulu didefinisikan dengan U2 ditambah dengan VB. C2B berdasarkan tabel nilainya adalah 25, sama dengan U2-nya belum kita ketahui, tetapi VB-nya sudah kita ketahui yaitu 10. Sehingga akan kita peroleh nilai U2 itu sama dengan 25 dikurangi dengan 10 sama dengan 15. Kemudian yaitu C2A. C2A dirumuskan dengan U2 ditambah dengan VA, di mana C2A pada tabel adalah nilainya 20, sehingga 20 sama dengan U2-nya 15, maka akan kita peroleh nilai VA-nya itu adalah 20 dikurangi 15, yaitu 5. Nah, jangan lupa teman-teman hasil dari VB, U2, ataupun VA kita tuliskan di atas tabel atau di samping tabel seperti berikut, agar memudahkan kita untuk melakukan perhitungan. Langkah selanjutnya yaitu 3B. 3B dirumuskan dengan U3 ditambah dengan VB. C3B pada kolom ini nilainya adalah 15, sedangkan U3-nya belum kita ketahui, VB-nya sudah kita ketahui 10, sehingga didapatkan U3 itu adalah 15 dikurangi 10, yaitu 5. Selanjutnya yaitu C3C ya, dirumuskan dengan U3 ditambah dengan VC. Berdasarkan tabel, C3C-nya itu adalah 24, kemudian U3-nya tadi adalah 5, dan VC-nya sehingga akan kita peroleh yaitu 24 dikurangi 5 sama dengan 19. Nah, kita tuliskan masing-masing VA, VB, VC, U1, U2, U3 berdasarkan perhitungan ini pada tabel berikut ini. Langkah selanjutnya sama, yaitu kita menghitung perubahan nilai pada setiap baris dan kolomnya untuk baris kolom yang kosong. Di sini baris dan kolom yang kosong itu ada 1A, 1C, 2C, 3A ya, ada 4. Masih menggunakan formula rumus KIJ yang sama, yaitu CIJ dikurangi UI dikurangi dengan VC. Yang pertama ada K1A, dirumuskan dengan C1A dikurangi U1 dikurangi VA, di mana C1A-nya di sini ya berdasarkan tabel adalah 25, kemudian dikurangi U1-nya itu 0, dikurangi dengan VA-nya itu 5, sehingga diperoleh hasil 20. Kemudian nilai K1C dirumuskan dengan C1C dikurangi U1 dikurangi VC, di mana C1C-nya di sini berdasarkan tabel nilainya adalah 13, dikurangi U1-nya 0, dan dikurangi dengan VC-nya 19, sehingga akan kita peroleh nilai negatif 6.
Kemudian untuk K2C-nya dirumuskan dengan C2C dikurangi U2 dikurangi VC, di mana C2C berdasarkan tabel itu nilainya adalah 15, dikurangi dengan U2-nya itu adalah 15, dan dikurangi dengan VC-nya adalah 19, sehingga akan diperoleh nilai negatif 19. Dan yang terakhir yaitu K3A. K3A dirumuskan dengan C3A dikurangi U3 dikurangi VA. C3A berdasarkan tabel nilainya di sini adalah 30, dikurangi dengan U3-nya adalah 5, dan dikurangi dengan VA-nya adalah 5, sehingga akan diperoleh nilai 20. Sama seperti pada langkah yang pertama tadi, bahwa kita cari nilai atau hasil yang nilainya itu negatif paling besar. Dari sini ada 20, negatif 6, negatif 19, dan 20, maka yang memiliki nilai negatif paling besar adalah negatif 19. Oleh karena itu, negatif 19 berada pada K2C. Jadi pada kolom baris 2C ini akan kita lakukan langkah menggunakan stepping stone seperti tadi. Yang pertama dari 2C kita ke 2B, kemudian kita ke 3B, selanjutnya ke 3C, dan kembali lagi ke 2C. Masih sama seperti tadi, nilainya adalah positif, negatif, positif, negatif. Nah, sehingga perubahan nilai yang akan kita peroleh adalah, kita perhatikan dulu nilai negatif yang paling kecil dulu. Negatif 10 dengan negatif 50, yang paling kecil adalah negatif 10. Sehingga untuk masing-masing baris dan kolom untuk 2C, 2B, 3B, dan 3C akan kita jumlahkan dengan 10. Nah, yang pertama adalah pada baris dan kolom 2C, yang tadinya nilainya adalah 0, sekarang dijumlahkan dengan 10, maka hasilnya adalah 10. Kemudian untuk baris kolom 2B, yang tadinya adalah negatif 10, kita jumlahkan dengan 10, maka dia hasilnya 0, atau boleh tidak kita tulis angka di sini. Kemudian untuk baris kolom 3B, yang tadi awalnya positif 10, kita tambah dengan 10 lagi, maka nilainya adalah 20. Kemudian yang terakhir, pada baris kolom 3C yang tadinya adalah negatif 50, kita jumlahkan dengan 10, maka hasilnya adalah 40. Perlu kita perhatikan nilai supply dan demand untuk masing-masing baris dan kolomnya. Harus sesuai dengan jumlah supply dan juga jumlah demand-nya. Nah, selanjutnya teman-teman, dari solusi yang kita peroleh lagi ini, maka kita juga harus tetap mengecek kembali apakah masih terdapat nilai dari perubahan KIJ yang bernilai negatif. Kita ulangi langkah-langkah seperti yang pertama dan kedua tadi. Kita tuliskan U1, U2, U3-nya, VA, VB, dan juga VC-nya. Kemudian setelah itu kita cari formula CIJ-nya yang dirumuskan dengan UI ditambah VC untuk setiap baris dan kolom yang terdapat isinya. Ya, yaitu yang pertama ada baris kolom 1B, 2A, 2C, 3B, dan juga 3C. Nah, seperti pada langkah-langkah sebelumnya, maka kita cari dengan formula CIJ. Di sini ada 1B, ya, kita operasikan, kita masukkan nilainya, maka akan kita peroleh VB-nya sama dengan 10. Untuk baris kolom C3B akan kita peroleh nilai U3-nya adalah 5. Untuk baris dan kolom 3C akan kita peroleh nilai VC sama dengan 19, dan untuk baris kolom 2C akan kita peroleh nilai U2-nya sama dengan negatif 4, dan untuk baris kolom 2A akan kita peroleh nilai VA sama dengan 24. Selanjutnya tetap kita tuliskan pada atas kolom dan samping-samping kolom di sini untuk mempermudah perhitungan kita. Selanjutnya kita hitung pula perubahan nilai untuk setiap baris dan kolomnya yang memiliki baris kolom kosong, ya, dengan formula KIJ, yaitu CIJ dikurangi UI dikurangi VJ. Nah, perhatikan pada tabel di sini terdapat baris dan kolom yang kosong, yaitu 1A, 1C, 2B, dan 3A. Nah, sama seperti langkah-langkah sebelumnya, akan kita peroleh untuk K1A itu nilainya 1, untuk K1C nilainya negatif 6, untuk K2B nilainya 19, dan untuk K3A nilainya adalah 1. Nah, kita tinjau kembali nilai-nilai dari hasil perubahan baris ini, baris dan kolomnya, ya. Nah, karena masih terdapat nilai negatif yang paling besar, yaitu negatif 6. Nah, sehingga kita lanjutkan dengan menggunakan langkah stepping stone, yaitu negatif 6 itu terletak pada baris dan kolom 1C, sehingga kita bisa menggunakan metode stepping stone mulai dari 1A, kemudian ke 1B, dilanjutkan ke 3B,
dan dilanjutkan ke 3C, baru kembali lagi ke 1C. Sama seperti tadi bahwa nilainya adalah positif, negatif, positif, negatif. Kita cari nilai negatifnya yang paling sedikit atau yang paling kecil ya. Dari negatif 100 dan negatif 40, maka terlihat bahwa negatif yang paling kecil itu adalah 40. Selanjutnya, perubahan pada tabel tadi, yang pertama adalah 1C. Ya, 1C tadi adalah 0 karena kita jumlahkan dengan 40, maka hasilnya adalah 40. Kemudian untuk 1B yang tadinya negatif 100 ya, ditambah dengan 40, maka diperoleh 60. Begitu juga untuk baris dan kolom 3B yang tadinya adalah 20, ketika kita jumlahkan dengan 40, maka hasilnya adalah 60. Kemudian untuk baris 3C yang tadinya negatif 40, kita tambah dengan 40, maka hasilnya adalah 0 atau tidak kita tulis. Dan teman-teman harus tetap memasukkan nilai yang tidak memiliki perubahannya, misalnya 2A. Tadi ya, mulai dari langkah 1, 2, sampai sekarang pun nilai yang tidak mengalami perubahan tetap kita tuliskan. Nah, selanjutnya kita harus mengulangi dari langkah 2 hingga langkah 4 kembali, pokoknya hingga kita peroleh nilai KIJ itu yang positif semua. Caranya masih sama seperti langkah-langkah sebelumnya, kita tuliskan U1, U2, U3, VA, VB, dan juga VC. Langkah selanjutnya, kita juga mencari formula CIJ yang dirumuskan dengan UI ditambah VJ. Kita misalkan tetap bahwa U1-nya itu adalah 0. Di sini adalah yang kita cari nilai CIJ-nya adalah pada setiap baris dan kolom yang terisi, yaitu 1B, 1C, 2A, 2C, dan juga 3B. Nah, sama seperti tadi, kita tuliskan untuk masing-masing rumusnya, sehingga akan kita peroleh nilai bahwa pada baris kolom 1B itu akan diperoleh nilai VB sama dengan 10. Untuk baris kolom 1C, ya, C1C, itu akan kita peroleh nilai VC sama dengan 13. Untuk baris dan kolom 2C, akan kita peroleh nilai U2 sama dengan 2. Dan untuk C2A, kita peroleh nilai VA 18. Dan kita peroleh pada C3B itu nilai U3 sama dengan 5. Kita tuliskan masing-masing seperti di awal tadi pada atas kolom dan di samping kolom ini. Kemudian kita menghitung kembali perubahan nilai pada setiap baris ataupun kolomnya dengan formula KIJ, yaitu CIJ dikurangi UI dikurangi dengan VJ. Pada setiap baris atau kolom yang kosong ya, untuk menentukan formula KIJ-nya, kita perhatikan di sini untuk setiap baris dan kolom yang kosong itu ada 1A, 2B, 3A, dan juga 3C. Nah, kita hitung seperti tadi, bahwa pada K1A diperoleh nilai 7, untuk K2B diperoleh nilai 13, untuk K3A diperoleh 7, dan untuk K3C diperoleh 6. Nah, teman-teman, dari sini sudah kelihatan bahwa formula KIJ untuk setiap baris dan kolom yang kosong itu sudah tidak ada yang memiliki nilai negatifnya, karena di sini ada 7, 13, 7, dan 6, semuanya adalah nilai yang positif. Sehingga kita bisa langsung menentukan biaya totalnya dengan cara kita menjumlahkan perkalian untuk masing-masing baris dan kolom yang terisi. Di sini ada baris dan kolom 1B, 1C, 2A, 2C, dan juga 3B. Nah, caranya kita tuliskan yang pertama pada 1B yaitu 60 kali 10, kemudian untuk 1C 40 dikali 13, selanjutnya yaitu 2A yaitu 60 dikali 20, kemudian 2C itu 10 dikali 15, dan yang terakhir adalah 3B itu 60 dikali 15. Kita jumlahkan, kita operasikan secara aljabar, maka akan kita peroleh nilai 600 ditambah 520 ditambah 1200 ditambah 150 dan ditambah dengan 900. Sehingga kita jumlahkan semuanya, maka akan kita peroleh nilai 3370. Nah, teman-teman, inilah solusi akhir menggunakan metode MODI di dalam penyelesaian soal transformasi ini. Sehingga kita peroleh hasil akhir nilai optimalnya itu menggunakan metode MODI adalah 3370. Nah, teman-teman, itulah penjelasan dari kelompok 6. Semoga bisa difahami, semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.